Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat dan bahagia. Selalu, amin, amin. amin. Ya, kita mau bahas mengenai timnas ya yang baru saja menyelesaikan laga uji coba terakhirnya di Eropa, ya, yaitu melawan Betul. Malaga dan berhasil menahan imbang ya, 0-0. Saya nggak tahu sih ini berhasil menahan imbang atau memang seperti apa nih. Bro Ipung, harusnya gimana? Menang atau imbang atau gimana? Ya, gini ya, kita kan ini adalah TC Timnas ya, Mhm, yang memang punya target untuk bisa berprestasi di event Piala Asia dan Piala Dunia. mhm, Nah, kalau kita kemudian apa berlatih laga, berlatih tanding melawan tim-tim dari Eropa, tapi mereka kan tidak membawa embel-embel timnas gitu. Membawa ya, embel-embel adalah klub gitu ya. Yang hmm, seharusnya kalau hmm, menurut saya idealnya kalau labelnya adalah klub, tentu secara kualitas dia harusnya ada di bawah dari kualitas timnas kita gitu loh. hmm, Kemarin kita juga melakukan uji coba melawan Vålerenga dari salah satu tim dari Norwegia kalau nggak salah. Kita mhm, kalah 4-0. mhm, Kemudian kita juga di laga terakhir uji coba di Spanyol itu melawan Malaga. Malaga memang kita tahu mereka adalah tim dari La Liga ya. Tapi lagi-lagi seharusnya idealnya ya kalau kita melawan tim klub, kalau dibandingin dengan kita adalah embel-embelnya adalah timnas. Kalau kita tidak menang itu sepertinya kok ada yang kurang gitu loh, bro. ya, ya, ya. Kalau kalau ngitungnya timnas lawan klub, ya harusnya timnas yang menang ya, seharusnya seperti itu. Betul, bro, Tapi betul, bro. ini Eropa, bro. Ya, itu dia. Itu dia. Memang ada faktor-faktor yang pembeda juga ya bahwa Mhm, sebetulnya kan kalau di Eropa pembinaan di tingkat klub pun juga sudah sangat maju ya. mhm, Dan kenapa kemudian klub juga begitu concern dengan pembinaan anak-anak muda di tingkat klub? Karena ya klub itu adalah apa pemain-pemain muda itu adalah investasinya mereka mhm, gitu loh. Nah, ini adalah mereka dianggap sebagai aset klub yang harus dipelihara, yang harus juga dikembangkan. mhm, Karena yang namanya aset ini sewaktu-waktu akan memberikan keuntungan gitu mhm, loh. Keuntungan misalkan bisa memberikan prestasi terhadap klubnya, bahkan kalau misalkan dia prestasi di klub juga sudah moncer, kemudian ada yang namanya transaksi transfer, itu kan lain masalah ya. ya, Seperti yang dilakukan oleh Ajax gitu loh. mhm, Ajax kan ngambil talenta dari seluruh dunia. Dan mhm, rata-rata sekarang ini banyak sekali pemain-pemain yang hasil binaan Ajax bermain di tingkat-tingkat klub yang katakanlah klub-klub yang sangat elit ya di mhm, tingkat Eropa dengan nilai jual yang sangat tinggi. mhm, Padahal mereka membinanya dari usia-usia muda yang tadinya belum mungkin transfer marknya juga belum kelihatan gitu loh, bro. ya, mhm, Itulah investasi ya. dan itulah bisnis sekarang ini, bro. Hmm, Ya, memang sih ya kalau kita mau lihat ya, hmm, pertama kitanya sebagai timnas dan merekanya hmm. sebagai klub ya tentunya harusnya timnasnya unggul gitu. Tapi kan yang kita perhatikan kemarin sampai STY bilang bahwa wah, pemain Indonesia sekarang sudah mulai santai nih kalau berhadapan dengan tim Eropa. Iya, Enggak seperti di betul. awal-awal yang mereka udah merasa insecure duluan, udah merasa kalah duluan gitu ya. Karena mungkin Iya, sering ketemu dengan orang-orang yang kayak begini, tingginya badannya gede-gede gitu ya. iya, Dan betul. sekarang kelihatan udah mulai biasa gitu berhadapan dengan seperti itu. Dan itu menurut saya adalah sebuah prestasi yang bagus ya. Ah, Ada komentar, karena bro? ya saya juga punya punya ini ya, punya pandangan terhadap yang namanya laga uji coba. Tentu kalau laganya tajuknya adalah uji coba, tentu apa ya, yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kita kemudian mengevaluasi diri, kemudian kita berusaha menerapkan pola-pola permainan yang seperti eh, sudah direncanakan gitu loh. Mhm, mhm, Tanpa sebetulnya kita melihat pada hasil. mhm, Kalau memang hasilnya
positif itu adalah sesuatu yang lebih baik. Tapi Mhm. bagaimana permainan yang bisa dibangun sesuai dengan skema dan strategi yang diterapkan itu kan lebih penting gitu loh. Ya. Karena lagi-lagi yang namanya laga uji coba, seperti contoh ya Inggris gitu ya. Mhm. Inggris kan kalah di laga laga pertandingan di Nation League lawan Hongaria aja di kandang sendiri kalah 4-0. Mhm. Tapi begitu dia tampil di Piala Dunia di event yang memang sebenarnya berubah gitu loh. Ya. Nah, ini juga sesuatu yang menarik bahwa eh, cara STY untuk kemudian merubah mindset pemain-pemain Indonesia pada saat berlaga melawan tim-tim yang mungkin dari Eropa, itu Mhm. kan sepertinya sudah mulai berhasil ya, Mhm. sudah kelihatan hasilnya bahwa pemain-pemain Indonesia tidak lagi merasa ketakutan atau down duluan gitu loh Mhm. Mhm. sebelum laga dimulai, tapi Mhm. mereka sudah menganggap ya itu hal yang biasa. Mhm. Nah, proses yang membiasakan diri melawan orang-orang katakanlah ya yang badan-badannya besar, Mhm. yang kemudian kelihatannya juga begitu kokoh. Mhm. Nah, ini juga kan caranya untuk menumbuhkan kepercayaan diri, Mhm. membiasakan dengan atmosfer pertandingan yang ketemu dengan pemain-pemain yang seperti itu, yang Mhm. nantinya pasti akan mereka hadapi di laga yang sesungguhnya. Mhm. Dan ada satu lagi yang saya juga dengar kabar bahwa build up serangan dari tim Indonesia itu sudah mulai kelihatan ya. Mhm. Jadi build up yang dimulai katakanlah dari mulai gawang Indonesia itu sudah mulai kelihatan terencana dengan baik. Mhm. Walaupun lagi-lagi kita juga punya persoalan dalam hal penyelesaian akhir, finishing Mhm. touch. Mhm. Nah, ini adalah PR yang harus segera dicari solusinya. Walaupun sebetulnya dengan kehadiran Rafael Struijk yang kemarin sempat dicoba untuk menempati posisi sebagai striker, itu kan Rafael Struijk dalam waktu 2 hari dia berkumpul dia bisa menciptakan gol gitu. Itu kan sesuatu Ya. yang lumayan gitu. Ya, betul Dan betul. mudah-mudahan dengan Rafael Struijk kemudian juga bisa bergabung TC lama-lama dengan teman-teman lainnya, itu juga kan mulai menumbuhkan apa sinergi yang bagus, Ya. kekompakan yang bagus. Karena kekompakan tidak hanya dibangun pada saat pertandingan. Kekompakan dibangun juga dari mulai katakanlah interaksi di luar lapangan. Mhm. Jadi Mhm. itu yang juga penting. Kenapa Ya. TC ini dilakukan gitu. Ya. Biar intensitas interaksi antar pemain baik di dalam maupun di luar lapangan itu terjalin secara intens gitu loh. Ya. Yang sebenarnya jadi pertanyaan saya sekarang adalah ini empat nama yang impor ini apa bisa bermain ya nanti ya? Apakah status keluarga negaraannya akan jadi jelas? Karena kok Ya, nggak ada obrolan gitu, tidak ada berita, tidak apa tentang keempat ini tuh ya. prosesnya sampai mana? Yang kita dengar kan cuman baru Ivar Jenner sama Justin Hubner ya, yang mereka Heeh, pernah datang ke Indonesia untuk mengurus gitu betul. dokumen-dokumennya. Tapi yang dua lagi kan belum kelihatan apakah mereka ini bisa atau enggak gitu ya. Ya gini, seharusnya ya kalau melihat kebutuhan tim, apalagi Mhm. ini juga STY juga merasa bahwa tidak ada cara lain yang paling efektif dengan limit waktu yang sudah mendekat Mhm. selain mengambil dari sumber-sumber ya pemain keturunan dan Mhm. naturalisasi gitu loh. Mhm. Nah, Mhm. seharusnya memang pemerintah dan PSSI ini harus harus ini ya lebih koordinasinya mungkin lebih intens Mhm. untuk segera menyelesaikan persoalan seperti ini. Kita toh juga tidak ingin kasus seperti Mark Klok yang berlangsung sampai 5 tahun gitu loh. Mhm. Kasihan Mhm. juga pemainnya. Mhm. Apalagi kelihatan bahwa antusiasme dari pemain-pemain yang keturunan dan naturalisasi ini itu kan sudah kelihatan gitu. Mhm. Mereka Mhm. toh tidak macam-macam pada saat disampaikan bahwa mereka harus ikut TC, mereka Mhm. berangkat. Ya, Itu kan betul. menandakan bahwa keinginan mereka cukup besar, Ya, antusiasme mereka untuk cukup besar. Jangan ini kemudian dipatahkan oleh birokrasi yang bertele-tele gitu. ya.
Ya, Hmm. biasanya kan kalau dulu kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Apakah motor seperti itu masih berlaku sekarang? Ya, mudah-mudahan enggak sih. Mudah-mudahan Mudah-mudahan enggak. Karena kan sepertinya gini, target STI kan bukan 4 gitu. iya, 7. 7 malah. Sekarang Mas dua Justin dan Ivar kan belum jelas juga. Iya, betul. Kedatangan Zico dan Rafael itu juga belum juga jelas. Iya. Apalagi nanti yang tiga yang dibutuhkan sementara Iya, waktu betul, berjalan, bro. betul. Ya memang tinggal tinggal sih, tinggal mematangkan dan juga tinggal menyelesaikan dokumen kewarganegaraan. Tapi yang tinggalnya ini tuh waktunya nggak jelas. Betul. Dan saya dengar kan tanggal 25 mereka akan kembali ke Indonesia ya. Mhm. Karena STI juga akan mulai bersiap dengan Ya, TC yang di Bali gitu ya. loh. Dan sebetulnya ada kekhawatiran saya juga ya bahwa event yang begitu susul menyusul ini juga akan mempengaruhi konsentrasi dari STI ya. Itu Mhm. juga yang saya khawatirkan sebetulnya. Ya. Tapi yang kelihatannya sibuk ya tiga pemain ini nih. Selain STY-nya dan juga tiga pemain yang ada di U20 dan juga di senior Ferrari, Marcelino dan satu lagi. Zaki Ashraf ya. Iya benar. Zaki Ashraf. Jaga ya itu kan akan jadi ikut sibuk tuh bertiga itu. Ya karena Ya. kira gini, pola pembinaan suksesor ya, pola Mhm. suksesor dari yang diterapkan oleh STE adalah Mhm. menitipkan Mhm. pemain-pemain muda ke level yang lebih di atasnya. Ya. Itu kan pernah dilakukan terhadap Marcelino dan Ronaldo Kuateh gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, bisa jadi memang Ferrari dan Zaki Ashraf akan diperlakukan sama gitu loh. Mhm. Mhm. Polanya adalah mereka dititipkan gitu Ya, untuk mematangkan sih sebetulnya. ya. Cuman pertanyaan aja, kenapa Kuateh yang tadinya biasanya disertakan kali ini nggak ada? Mungkin ya bisa terjawab dari komentar-komentarnya para netizen sebetulnya. Itu sudah mewakili, bro. Iya bener Hmm. sih ya. Hmm. Ya oke, kita akhiri dulu obrolan kita. Itulah obrolan tentang timnas U20 ya yang usai eh, beruji coba dan berlatih di Eropa, mulai dari Turki dan hingga di Spanyol. Dan kalau tidak Betul. salah pada hari ini tanggal 24 itu sudah ada yang berangkat ya tim pertama dan besok eh, tim keduanya. Jadi Kembali ke Indonesia ya, bro ya ya. betul sudah selesai ya. Hmm. Menurut sobat sendiri bagaimana nih perkembangan timnas U20 ini? Sudah oke atau belum? Walaupun beberapa pemain mengatakan bahwa belum mateng nih katanya. Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you, bro.